Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, NIM 721141919. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari 1. Perlindungan sehari-hari disebut manajemen keamanan informasi atau information security management. Yang kedua yaitu persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana disebut manajemen kesinambungan bisnis atau business continuity management. Yang pertama yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar sistem komputer. Yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun, hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Pengalaman di atas untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Yang kedua yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya piranti keras data, namun juga piranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. 3. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan, meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. 4, yaitu manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 2 area. Yang pertama yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua yaitu manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivasi untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Istilah Corporate Information System Security Officer atau CISSO telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan. Saat ini ada istilah baru yaitu Corporate Information Assurance Officer CIAO yang melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Yang kelima yaitu manajemen keamanan informasi. Manajemen informasi keamanan terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan resiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang terakhir yaitu menerapkan pengendalian yang bertuju pada resiko. Hubungan logis antara ancaman, resiko, dan pengendalian adalah ketika ada ancaman, maka ada resiko yang timbul dan harus ada pengendalian terhadap resiko tersebut. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan dengan cukup terhadap gangguan yang tidak terautorisasi. Nah, seperti ini figur dari sistem informasi keamanan. Yang keenam, ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak disengaja. Gambar 9.2 memperlihatkan tujuan keamanan informasi dan bagaimana keamanan informasi diberlakukan terhadap 4 jenis resiko. Yang pertama ancaman internal dan eksternal, kemudian disengaja dan tidak disengaja. Nah, ini merupakan salah satu ancaman sistem keamanan. Jenis ancaman yang paling terkenal yaitu adalah virus. Sebuah virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Sebuah worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa sebuah sistem, tapi dapat memancarkan salinan dengan sendirinya oleh email. Sebuah Trojan horse tidak dapat mereplikasi maupun mendistribusikan dirinya sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai
yang mendistribusikannya sebagai utilitas, maka ketika digunakan menghasilkan sesuatu perubahan yang tidak dikehendaki dalam kemampuan sistem. Sebuah adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Sebuah spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna. Resiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolong ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak terotorisasi. Yang kedua, penggunaan tidak terotorisasi. Kemudian, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak terotorisasi. Yang kemudian, yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Yang kedelapan, ada pertimbangan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan sebuah keamanan resiko yang baru, penipuan kartu kredit. Keduanya, American Express dan Visa telah mengimplementasikan program yang mengarahkan secara rinci pada e-commerce. American Express mengumumkan penyediaan angka-angka kartu kredit. Angka ini dibandingkan dengan angka kartu kredit pelanggannya yang ditujukan pada perdagangan online menggunakan e-commerce yang memilih American Express untuk pembayarannya. Visa telah mengumumkan 10 praktek terkait dengan keamanan yang mereka harap pengecarnya untuk mengikuti lebih dari 3 langkah praktek yang umum dilakukan. Tindakan penjagaan Visa. Pengecar harus pertama memasang dan memelihara firewall, kemudian memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, memberikan ID unik untuk orang yang memiliki kemudian mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan password default dari vendor, secara teratur menguji keamanan sistem. Pengecar perlu yang pertama memantau pegawai yang memiliki akses data, kemudian tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Hapus data jika sudah tidak digunakan. Kemudian manajemen resiko. 4 sublangkah untuk mendefinisikan resiko informasi adalah mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Kemudian menyadari resiko, tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Menganalisis kerentanan perusahaan. Pendekatan sistematis dapat diambil dari langkah 3 dan 4 dengan menentukan dampak dan menganalisis kelemahan. Tabel 9.1 menggambarkan pilihan tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Kelemahan tingkat tinggi. Dampak parah yaitu melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan melaksanakan analisis kelemahan harus meningkatkan pengendalian. Dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Kelemahan tingkat menengah. Dampak parah signifikan, dampak minornya yaitu yang pertama melaksanakan analisis kelemahan, kemudian sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak signifikannya sama, kemudian analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Kelemahan tingkat rendah, melaksanakan analisis kelemahan menjaga pengendalian tetap ketat, kemudian analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Laporan analisis resiko. Penemuan dari analisis resiko harus didokumentasikan dalam sebuah laporan yang berisi informasi rinci seperti berikut untuk masing-masing resiko. Yang pertama, deskripsi resiko. Yang kedua, sumber resiko. Yang ketiga, tingginya tingkat resiko. Yang keempat, pengendalian yang diterapkan pada resiko tersebut. Yang kelima, para pemilik resiko tersebut. Yang keenam, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. 7, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. 8, apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi resiko tersebut. 10, kebijakan keamanan informasi. Mengabaikan apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen resiko, kepatuhan, tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan yang menerapkan kebijakan keamanannya dengan pendekatan yang bertahap. Figur 9.3 mengilustrasikan 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase yang pertama yaitu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk dan suatu komite akan mencakup manajer dari wilayah di mana kebijakan akan diterapkan. Fase 2, penyusunan kebijakan. Tim proyek konsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek. Konsultasi persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya serta untuk mendapatkan pandangan mengenai persyaratan kebijakan. Fase 4, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi dilaksanakan dalam unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan disebarluaskan oleh seluruh unit organisasi di mana kebijakan dapat diterapkan. Figur 9.3 yaitu tentang penyusunan kebijakan keamanan.
Pengendalian. Pengendalian atau kontrol mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama teknis, formal, dan informal. 1. Pengendalian secara teknis. Pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dibuat oleh penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Yang pertama yaitu identifikasi pengguna. Para pengguna pertama mengidentifikasi mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Yang kedua, autentifikasi pengguna. Setelah identifikasi awal telah dilakukan, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Otorisasi pengguna. Setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seseorang maka dapat melakukan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. B. Sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah piranti lunak proteksi virus yang terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut dan internet. Dibuatnya suatu pengamanan terpisah untuk masing-masing komputer. 3 jenis firewall adalah penyaring paket, tingkat sirkuit, dan tingkat aplikasi. Nah, figur 9.4 ini menggambarkan fungsi kontrol akses. Pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Popularitas kriptografi semakin meningkat karena e-commerce dan produk ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan e-commerce. 3. Pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil, yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasi ke dalam kebutuhan khususnya. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini berkaitan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. 12. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasikan sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Beberapa pihak menentukan standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark atau tolak ukur. Organisasi tidak diwajibkan mengikuti standar ini, namun standar ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. BS 7799 milik Inggris, BS1 IT Baseline Protection Manual, COVID, GASSP, ISF Standard of Good Practice. Peraturan pemerintah. Pemerintah, baik di Amerika Serikat maupun Inggris, telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditunjukkan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9 September, dan semakin memperluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Beberapa di antaranya adalah Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat, Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Standar Industri.
The Center of Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. 13. Sertifikasi profesional. Mulai tahun 1969, profesi IT mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Yang pertama yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Yang ketiga, Institut SANS. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Business Continuity Management (BCM). Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar, disaster planning. Namun, istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau contingency plan menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi atau contingency plan, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. 14. Subrencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Rencana cadangan, perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, mobilitas. Rencana catatan penting terbagi menjadi dua bagian. A. Catatan penting, dokumen, kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting, menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 9, Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.